Halo saudara dan semua, kembali lagi di video saya. Video kali ini saya mau berbincang-bincang sedikit. Saya sudah kedatangan teman saya. Halo bro, sehat? Sehat bro, syukur. Puji Tuhan sehat ya. Oke. Siap. Bisa memperkenalkan namanya siapa? Rauf. Aslinya mana mas? Saya Peranakan. Peranakan. Bapak dari Bugis, mama dari Jawa Timur. Oke, sudah ada campuran dari dua daerah yang berbeda, ada Jawa juga ada Bugis. Oke, kali ini saya mau berbincang-bincang sedikit mengenai budaya. Nah, ya, budaya itu yang saya bahas di sini tentang bahasa daerah. Bahasa daerah itu kan tidak terlepas ya dari budaya, karena kita tahu bersama bahwa budaya ini mencangkup beberapa hal. Yang pertama budaya, kemudian ada juga tari-tarian, ya, tari-tarian daerah maupun lagu-lagu daerah maupun kebiasaan-kebiasaan yang sesuatu turun-temurun seperti begitu. Oke. Nah, sama seperti bahasa daerah itu juga merupakan budaya, ya, budaya yang mana setiap anak bangsa minimal harus mengetahui budaya daerahnya melalui bahasa seperti itu. Supaya kita bisa merantau di mana saja, kita ketemu orang mungkin yang kita tidak kenal tapi dia sama, maksudnya dari daerah yang sama dengan saya begitu, supaya kita bisa saling tahu begitu. Oke. Ya, budaya bahasa ini menurut Rauf secara penglihatannya itu misalnya budaya itu sudah mau semakin hari kan anak-anak muda kita kan berbicara menggunakan bahasa Indonesia semua. Ketemu tidak hal-hal seperti itu di lingkungan Rauf sendiri? Ketemu ya. Tapi yang saya dapatkan pengalaman pribadi ini itu cenderung ke anak-anak zaman sekarang ya, dalam artian generasi anak-anak sekarang yang mana sebagian besar belum paham, bahkan belum mengenal bahasa daerahnya sendiri seperti begitu. Kalau di angkatannya saya atau seumuran saya hampir tidak ada ya, semua memiliki bahasa daerah yang mereka paham, mereka ucapkan. Tapi yang saya temui, kebetulan juga profesi saya sebagai pengajar juga, yang saya temui di anak murid saya itu ada sebagian yang bahasa daerahnya mereka belum paham, belum mengerti, dan ya itu dia, apalagi mengucapkan seperti begitu. Tapi ada juga yang sudah mengerti, dalam hari-hari mereka sudah melakukan interaksi dengan orang tuanya itu dengan menggunakan bahasa daerah, sudah beberapa. Tapi ada juga yang belum menggunakan, belum mengenal sama sekali. Oke, kita berbicara yang belum mengenal sama sekali. Ini belum mengenal ini dalam arti apa? Misalnya ada faktor apa yang menyebabkan? Yang pertama mungkin ini ya, pengenalan dari orang tua ya. Jadi bagaimana sejauh mana orang tua ini menekankan pentingnya bahasa daerah seperti begitu. Mungkin kita lihat dari sisi orang tua dulu ya. Tentunya penanaman atau pengajaran dari orang tua. Terus kemudian kita tahu bersama bahwa bahasa daerah ini adalah identitas sebenarnya. Identitas dan ciri khas sebuah bangsa, suku bangsa. Nah, jadi penting sekali saya pikir ya. Jadi orang tua hendaknya mengajarkan atau menanamkan seperti begitu kepada anak-anaknya tentang bahasa daerah ini. Nah, terus kemudian ada beberapa faktor yang ini masih pendapat saya ya, yang beberapa faktor terkait dengan kenapa sampai anak ini tidak bisa berbahasa daerahnya sendiri. Mungkin yang pertama, sekarang kita lihat, kita tinggal di sini kan, kita tinggal di Papua. Kita tinggal di masyarakat yang heterogen, dalam artian yang beragam. Ya, kita tinggal dengan beragam. Ya mungkin faktor itu bisa jadi sehingga orang tua ini cenderung menggunakan bahasa Indonesia supaya bisa berkomunikasi yang baik dengan suku bangsa lainnya. Mungkin hal baiknya itu kita bisa mengajarkan salah satu dari bahasa daerahnya kita, misalnya dari ibu atau dari bapak, itu kalau untuk yang Peranakan
Supaya apa? Supaya kita bisa melestarikan budaya kita sendiri. Misalnya kalau kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita nanti, jadi turun temurun juga mereka tidak akan tahu bahasa daerah asal mereka masing-masing. Itu contohnya seperti itu. Dalam artian identitas sebuah bangsa. Ya, jadi dalam artian kita ini kan Indonesia ini kan besar, terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana kita harus sadar bahwa betapa pentingnya kita melestarikan bahasa daerah ini seperti begitu. Karena itu adalah identitas dan juga keunikan bangsa kita ya, suku bangsa yang ada di negara kita, dan jangan sampai punah seperti begitu. Harus bagaimana kita memikirkan untuk melestarikan budaya daerah melalui salah satunya yaitu mulai bahasa daerah. Kita menjaga dan meneruskan kepada anak cucu kita, generasi kita selanjutnya seperti begitu. Jadi mungkin caranya ya, bagaimana caranya supaya kita bisa melestarikan bahasa daerah kita? Contoh kecil saja, interaksi antara orang tua dan anak. Rumah dibiasakan menggunakan bahasa daerah. Ya, supaya gitu. Tidak putus ya. Ya, supaya tidak putus. Artinya, jadi itu harus intens, supaya ini. Kemudian ketemu dengan suku bangsanya, masyarakatnya, itu menggunakan bahasa daerahnya seperti itu. Itu seharusnya ya. Seharusnya begitu. Ya, itu artinya langkah-langkah kecil untuk bagaimana bisa melestarikan budaya. Dalam artian budaya dalam hal ini bahasa daerah seperti ini. Pengalaman saya sendiri, orang tua saya sendiri di Papua sini sudah dari tahun 80. Jadi ya itu dia bagaimana ini ya kita diajarkan setiap hari itu bahasa Indonesia dari kecil. Ya, kita diajarkan bahasa Indonesia. Terus kemudian kita sudah tumbuh dewasa baru kita sadar betapa pentingnya ini bahasa daerah. Akhirnya apa kita belajar. Kita tanya kita punya orang tua bagaimana bahasa daerahnya kita tuh seperti apa seperti itu. Jadi berarti pasti tahu dong salah satu dari bahasa daerahnya? Ya sedikit, artinya tidak banyak juga ya. Saya dari ibu saya ya, mama saya itu dari Jawa Timur, itu saya agak lumayan banyak menguasai. Berarti yang pasti tahu lah. Ya, tahu bahasa daerah itu. Jadi itu salah satu contoh supaya kita bisa melestarikan bahasa daerah kita. Walaupun kita sudah besar, kita harus kita harus cari tahu bahasa daerah kita supaya bahasa daerah itu tidak punah. Nah, ini seperti salah satu contohnya. Teman ini dia sampai sekarang baru dia besar, dia sadar kalau bahasa daerah itu penting untuk kita. Dari Jawa mana tadi? Jawa Timur itu bahasanya ada yang khusus atau tidak? Jadi Jawa Timur itu kan sebenarnya terdiri dari ada bahasanya yang berbeda ya, dalam artian kayak suku Tengger ya. Suku Tengger sama Madura itu sudah berbeda dengan bahasa Jawa Timur secara umumnya. Berarti ada khususnya juga ya, dari daerah khususnya. Kemudian di bahasa Jawa Timur itu ada tingkatan bahasa seperti bahasa halusnya seperti apa, bahasa kasarnya seperti apa. Saya juga belajar tentang bahasa Jawa. Yang menurut Rauf kemarin ada nonton tidak video saya? Iya, itu salah satu contoh bahasa itu yang saya lihat itu bahasa kasar ya, dalam artian bahasa Jawa kasar ya. Jawa kasar. Kasar artinya bukan kasar maki-maki, tidak. Mungkin dari segi tatanan bahasa itu yang kasar. Disebut ya, namanya bahasa kasar. Itu bahasa kasar itu identik dengan bahasa sehari-hari seperti itu. Tapi ada juga yang bahasa halus. Saya berpikir juga begini ya, jadi bahasa ini juga dia bisa hilang dari kita itu faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan. Kalau kita sudah itu sangat besar sekali faktor lingkungan itu. Dalam artian kalau kita sudah tinggal dalam masyarakat yang heterogen, dalam artian yang beragam, itu potensi untuk pengikisan budaya ini cukup, bahasa daerah ini cukup cepat besar, ya. Akan cepat hilang ya. Akan cepat hilang. Jadi bagaimana menjaga bahasa daerah ini? Jadi
Contohnya itu kalau kita mau melestarikan budaya bahasa daerah, yang paling penting itu dari keluarga. Kalau keluarga itu harus mengajarkan sejak dini supaya anak-anak kita tahu bahasa daerah kita. Karena di sekolah-sekolah juga sebenarnya harus sih, artinya begini, harus sekolah itu mencantumkan kurikulum yang berbasis kedaerahan. Iya. Sebagai contoh kecil saja, saya ini kan SD saya ini kan di Jawa, SD SMP saya di Jawa Timur, di Kediri tepatnya. Jadi mereka di kurikulumnya itu mereka tambahkan satu mapel ya, muatan lokal, yaitu dia lebih spesifik ke bahasa daerah. Jadi pelajaran bahasa daerah, jadi bahasa daerah yang kita belajar. Tapi begini, kita kan di Papua di sini kan dibilang sukunya juga banyak. Kita bisa cantumkan kurikulum bahasa daerah, tapi kan bahasa daerah mana? Iya, artinya begini, kita harus melihat kita ini tinggal di daerah mana. Kita ini kan tinggal di Manokwari. Suku aslinya Manokwari itu kan ada Arfak ya. Saudara kita di suku Arfak. Iya, itu yang asli. Iya, yang asli dalam artian suku Manokwari betul, yang dari Manokwari. Nah, itu bagaimana hendaknya kurikulum bahasa daerah Arfak itu dicantumkan dalam seharusnya begitu. Karena apa? Identitas daerah. Ya, supaya kita bisa mengenal, walaupun kita bukan asli suku Arfak, tapi kita bisa mengenal teman-teman saya maupun adik-adik saya ya, yang di luar sana. Hendaknya mari sama-sama kita melestarikan bahasa daerah kita, karena pada intinya bahasa daerah ini adalah keunikan tersendiri, kekayaan bangsa yang mana kita harus bangga memilikinya. Bukan hanya kita harus bangga, tetapi juga bagaimana kita harus menjaganya, dan juga yang paling penting adalah kita harus melestarikan di generasi penerus berikutnya. Itu saja, brother. Terima kasih teman saya karena sudah berbagi sedikit ilmu. Siap. Itu yang kita butuhkan kepada teman-teman yang ada di luar sana, supaya jangan sampai budaya bahasa daerah kita dihilangkan. Itu salah satunya, karena itu adalah ciri khas dari daerah kita masing-masing. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.